nifas iku nifasun nifas aying kita tegese kapegoting nifas wa utawi nifas iku damu haidin ketehet mujtamiun kang dadi kumpul apa damu haidin yakhruju kang metu apa damu haidin metu ba'da faraghi jami'ir rahimi ing dalem sakwuse rampunge sekabehane telanaan wa aqalluhu tawi luwe kedhike nifas iku lahdatun mongso sedelok wa ghalibu utawi luwe kapra kaprai nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa aktsaruhu tawi luwe akeh nifas iku situ naswida apane yauman dinane wa yahrumulan haram bihi sebab nifas apa ma barang yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid wa yajibulan wajib apa al huslu adus aidon halimaneh biwiladatin sebab ngelahiraki walau bila balalin senajan anani wiladah iku kelawan tanpa teles wa ilqa'i alaqatin lan nibaake ing getih kepel wa mudghatin lan daging sak kepel wa bimauti muslimin lan sebab matine wong Islam ghairi syahidin kang ora syahid sapa muslim wa fardu ayil husli pun farus manani ket awal aman wis aku pokoke farus manani wis aman pun sekarang melanjutkan keterangan masalah hal-hal yang mewajibkan mandi itu hukumnya menjadi wajib jika terjadi beberapa hal. Ada beberapa hal yang memang mewajibkan untuk mandi. Kemarin sudah disebutkan bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 4 dalam Fathul Mu'in ini. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 4. Yang pertama, kemarin sudah dikatakan bahwa yang mewajibkan mandi itu adalah khuruju manihi awalan. Keluarnya mani pada permulaan, pada pertama kali. Yang pertama yang mewajibkan mandi besar adalah keluarnya mani pada pertama kali. Artinya kalau keluarnya mani tidak pada pertama kali, maka hukumnya nggak wajib mandi besar. Piye praktek keluarnya mani nggak pertama kali, Bu? Sekut dulu record ya, ketinggalan nggak? Kemudian kemarin sudah disebutkan bahwa yang mewajibkan untuk mandi besar itu adalah keluar mani. Maka kalau yang keluar itu bukan mani, meskipun mirip mani, ada namanya madhi, ada namanya wadhi, maka itu nanti nggak mewajibkan mandi besar, melainkan sama dengan kencing, wajib untuk wudhu. Dan hukumnya pun beda. Kalau mani itu suci, tapi kalau madhi, wadhi itu sama dengan kencing, yaitu najis. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang habis berhubungan atau habis keluar mani, maka meskipun kita tahu bahwa mani itu suci, usahakan sarungnya ganti, pakaiannya ganti. Kenapa? Karena biasanya mani itu nggak keluar secara murni mani, tapi ono madine dhisik, lek gak ono madine keri, pokoknya ono madine lah. Paham mesti? Kan mani suci Gus, berarti masih gak ganti sarung gak apa-apa ya. Lek mani tok murni gak apa-apa, karena suci. Lah yang dikhawatirkan itu biasanya kalau keluar mani itu ada madhi yang ikut, sehingga dikhawatirkan kalau ada madhi hukumnya najis. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya ganti. Ngono lho Mas. Ya. Kemudian kemarin terakhir disebutkan ketika seseorang mengalami keraguan, apakah yang keluar ini madhi atau wadhi, sama-sama cairan putih.
Ini yang keluar mani, madhi atau wadhi. Maka ternyata tukhuyira walau bit tasyahi. Ternyata orangnya diberikan pilihan untuk memilih meskipun sesuai keinginan kehendaknya. Jadi ini misalnya moro-moro metu cairan putih. Mani ta madhi ya. Lah krasa enak tak gak luruk. Boro to kang ngrasakno ngono. Wes, akhirnya bingung, apakah ini mani atau madhi? Maka ketika seperti itu, pelakunya, pemiliknya diberikan pilihan untuk memilih. Kamu mau memilih dijadikan apa? Kalau kamu memvonis itu mani, berarti kamu wajib mandi besar. Tapi itu hukumnya suci. Tapi kalau kamu memilih itu madhi, berarti sarung kamu, pakaian kamu yang kena wajib dicuci karena itu najis. Tapi nggak wajib mandi besar, tapi wajib silakan dipilih, terserah. Lah kemarin terakhir sudah disampaikan walau ro'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbi lazimahu al-ghuslu wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu. Ketika ada kasus seseorang tiba-tiba melihat mani di pakaiannya tapi sudah dalam kondisi kering. Ro'a maniyan mujaffafa fi thawbi. Ketika seseorang melihat mani di bajunya, di pakaiannya, tapi sudah dalam kondisi kering, maka bagaimana? Dia wajib untuk mandi, karena kalau itu mandinya dia, tentu dia wajib untuk mandi besar, dan wajib untuk mengulangi semua sholat yang dilakukan setelah adanya mani itu. Paham maksudnya? Ono mani, Pak. Tuh, garing. Kapan iki yo? Dikira-kira ae. Lek ndelok sik rada jemek ngono berarti kapan? Lek ndelok sik rada garing nemen sampai keparing ring berarti kapan? Kira-kira ngono ya. Masa mriki sak murup. Kan dikira-kira ngono ya, Mbak. Oh iki koyoke turu sing mau berarti gak ero aku. Oh, kalau tidur yang tadi, berarti setelah tidur tadi yang tadi itu sholatnya apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Akeh berarti itu semuanya wajib diulang. Karena apa? Berarti kamu melakukan semua sholat itu dalam kondisi hadas besar. Sehingga sholatnya tidak sah, maka wajib untuk diulang. Paham ya? Paham ya? Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairi. Selama tidak ada kemungkinan bahwa mani itu berasal dari orang lain. Paham ya? Selama tidak ada kemungkinan mani itu dari orang lain. Tapi lagi nih, garing. Aku gak yakin gak. Mari diling-iling. Oh, di sini sonep mau. Itu udah bisa sonep mau kaosi. Lah, berarti ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa mani itu dari orang lain, min ghairi. Maka kalau kemungkinannya dari orang lain, kamu tidak wajib mandi, satu, dan tidak wajib mengulangi sholat-sholat yang telah dilakukan. Bisa dipaham ya? Paham ya? Intinya lek yakin kuwi teko awakmu, yakin itu mani kamu. Coba kamu lupa kapan kira-kira keluarnya, diingat-ingat. Setelah itu wajib mengulangi semua sholat yang dilakukan setelah adanya mani itu. Kalau yakin. Tapi kalau tidak yakin, justru ada kemungkinan dari orang lain, maka nggak wajib mandi dan nggak wajib mengulangi sholat. Ya? Wasaniha dukhulu hasyafatin au qadriha min faqidiyah. Yang kedua, yang mewajibkan mandi besar itu adalah dukhulu hasyafatin, masuknya hasyafah. Hasyafah itu ujung kemaluan laki-laki. Helme, bahasa saya apa hasyafah irarwa. Masuknya hasyafah, ujung kemaluan laki-laki, atau sekadarnya dari orang yang terputus hasyafahnya ke dalam kemaluan wanita. Yang kedua yang mewajibkan mandi besar adalah dukhulu hasyafatin au qadriha min maqtu'iha fi kubulin. Lafatin yang kita gak fi kubulin, fi farjin, kubulan kana au duburan. Yang mewajibkan mandi besar yang selanjutnya adalah masuknya hasyafah, ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Ya. Jadi misalnya gini, Pak.
Berarti sing wajib nadus iku masuknya Gus, masuknya. Misalnya gini Pak, ono wong lanang berhubungan. Ini contoh ya, ini menalarkan gitu. Contoh. Ono wong lanang manten anyar. Wis. Ya, manten anyar durung di omah ya. Melok marang tuwa. Mangkon melok marang tuwa. Wis. Begitu berhubungan suami istri, sik kait melbu. Tus ngene tok. Baru ujungnya aja masuk. Tus. Dibengok karo wong tuane. Nak, ngono tuh arep lawang. Langsung gak sida urung. Tus. Marono kabeh sembahyang, Gus. Gimana? Ya sholat. Tapi mandi besar dulu. Loh, durung apa-apa, Gus. Mosok mandi besar. Loh, nemplek tok pucuke mlebu, Gus. Wajib mandi besar. Karena tolak ukurnya berhubungan itu enggak harus berhubungan yang seperti apa enggak, tapi dukhulu hasyafatin fi farjin. Masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan itu sudah mewajibkan mandi besar. Durung metu blas Gus, gak ada yang metu nih. Ya, yang mewajibkan mandi besar dalam praktek berhubungan itu bukan karena keluar maninya, tapi karena masuknya hasyafah. Paham ya? Beda. Jadi yang mewajibkan mandi besar dalam praktek berhubungan suami istri itu bukan karena keluar maninya, tapi karena masuknya hasyafah ke dalam kemaluan perempuan. Sehingga meskipun belum keluar mani, masih osik sak tus tok mlebu tok marang gak sido, tetap wajib mandi besar. Bisa ya? Kemudian au qadriya min maqtu'iya, au qadriya min faqidiha. Ataupun yang masuk itu bukan hasyafahnya, tapi qadriha min faqidiha. Yang masuk itu adalah sekadar hasyafah dari orang-orang yang nggak punya hasyafah. Saya ingin ya, ono wong kemaluannya ini hasyafah itu pedot, kau ono. Mestinya lek wong normal kan nemplek tok, julup ya udah. Paham maksudnya berapa? Ukuran hasyafahnya 15 cm. Hasyafah. Ukuran kemaluannya 15 cm. 5 cm-nya hasyafah. Betul, berarti kan garis 10 ya? Ya, berarti kan garis 10. Iku lek cara wong normal nemplek tok wis mlebu hasyafah ya. Berarti julup dus nemplek tok. Oh enggak. Harus masuk dari kemaluannya itu sekadar hasyafah. Paham mesti ya? Berarti kan lek wong normal kan sepujul tuh hasyafah. Bisa dipaham maksud saya? Ojo dibayang ning ngene. Salah gak ono hasyafah, nemplek tok jono ngono. Gak iso ngono kuwi. Tetap harus dukhulu qadril hasyafah min faqidi. Kalau orangnya itu tidak punya hasyafah, maka harus ada sekadar hasyafah dari kemaluannya yang tersisa yang masuk ke dalam kemaluan wanita. Baru dia dihukumi wajib untuk mandi. Junub artinya. Paham ya? Kok nemplek junub yo gak rek. Enggak seperti itu, tapi harus dukhulu qadriha min maqtu'i atau min faqidiha. Walau kanat min dzakarin maqtu'in au min bahimatin au mayyitin. Meskipun, nah iki rungok nih. Kan ketika ada hasyafah, kemaluan laki-laki ujungnya itu masuk ke dalam farji atau kemaluannya wanita, kan itu mewajibkan untuk mandi. Yang wajib mandi kan enggak cuma yang laki-laki, yang perempuan kan juga wajib mandi. Ya. Meskipun hasyafah yang masuk itu dari zakar yang terpotong, dari kemaluan yang terpotong. Ono wong dimutilasi, ya. Manuke dipotong terpisah. Kadang gue yang muruk. Ini gambarnya yang ngono lah, piye gak ngono. Min zakarin mak. Moro-moro nemu kemaluan, Pak. Ya, ada kemaluan, kondisinya terpotong, terputus. Kemudian ada wanita yang menemukan dilebok nih, Pak. Ini gambarnya ini namanya dilebok nih. Apakah wanita ini dengan memasukkan kemaluan yang sudah terputus itu hasyafahnya masuk itu menjadi junub? Jadi junub. Dalam kitab Fathul Mu'innya, walau kanat min dzakarin maqtu'in. Meskipun hasyafah yang masuk ke dalam kemaluan wanita itu dari zakar yang terpotong, dari kemaluan yang terpotong. Wis. Au min bahimatin, atau hasyafah itu dari kemaluannya bahimah, dari kemaluannya hewan. Ataupun hasyafah yang masuk ke dalam kemaluan wanita itu dari kemaluannya hewan. Itu sama. Pomo nang wedok Pak ya. Kok digauli karo kuda misalnya. Digauli karo wedhus misalnya. Ya kan zamane aneh-aneh to, Pak. Wajib mandi besar enggak Gus? Wajib. Kan duduk wong lanang sama saja. Laki-laki
manusia ataupun bukan manusia, yang penting ada hasyafahnya kemaluan laki-laki yang masuk, wajib untuk mandi besar. Au mayitin bahkan, atau bahkan meskipun yang dimasukkan itu kemaluannya orang mati, kurang piye? Arti kemaluan orang mati harus kamu. Orang mati ya sembuh cerita di piye harus. Orang kepikiran. Orang mati, manuke kemaluannya itu hasyafahnya dimasukkan, ya, ke dalam kemaluannya wanita. Maka yang wanita ini menjadi junub, menjadi wajib mandi besar dengan masuknya hasyafahnya kemaluan orang yang sudah mati. Lah sing mati yoga. Yang wajib mandi besar yang hidup. Paham ya? Maka pada intinya garis besarnya adalah masuknya hasyafah, ujung dari kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, entah itu dari hewan, entah itu zakar kemaluan yang terpotong, entah itu kemaluannya orang yang sudah mati, semuanya itu mewajibkan mandi besar. Ketika ada hasyafah, ujung kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Sekarang farjan kubulan auduburan. Maksudnya masuk kemaluan wanita itu apakah jalan depan saja, Gus? Misalkan jalan belakang gimana? Kok misalkan jalan belakang yang dimasuki hukumnya sama saja? Ya? Hukumnya wajib mandi besar. Mohon maaf, misalnya Pak, saya nggak bahas kalau itu hukumnya haram ya. Kan jelas haram. Ya, wati fit dubur, berhubungan lewat jalan belakang itu hukumnya haram. Bojone lo haram. Pokoknya nggak bojone itu mesti wis. Sekarang begini, misalkan ada seorang laki-laki, kondisinya istrinya haid, prei, udur, menstruasi. Mergo udur, sing lanang kadung pusing. Duwe gak nyekel, utang akeh, pusing opo hiburannya. Sekumpul ae bojo. Bojone prei pisan. Akhirnya, dek jalan belakang. Misalnya ya, meskipun ini haram, saya nggak bahas itu. Meskipun ini haram, lewat jalan belakang kemaluan laki-laki dimasukkan. Ini apakah dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke lewat jalan belakang itu jadi junub? Junub. Karena dalam kitab Fathul Mu'innya, farjan itu kubulan karena uduburan. Yang dimaksud dengan farji, kemaluan wanita yang ketika dimasuki kemaluan laki-laki menjadikan wajib mandi besar, itu baik jalan depan, kubulan, auduburan, ataupun jalan belakang. Paham ya? Kita ngomong dulu. Selama ini kan paham kan ngarep kok, lembur kan berarti gak junub ya. Ternyata jalan depan belakang sama saja, sama-sama junub. Walau libahimatin, meskipun kemaluan wanita itu atau kemaluan laki-laki itu miliknya bahima, miliknya hewan. Kasamakatin, seperti ikan. Sama kayu artinya ikan. Iwa apa isungane gede ngono. Karo aku, gak tutuk, sembuh pokoke ngono lah. Seperti misalkan ikan. Ikan, ya, ada ikan, ana wong lanang sebut ceritane piye? Uripe nang laut panjen pelayaran balik. Ono sing dileboni, cawate kadung mucuk, ketok iwak. Akhirnya digauli iwak itu. Apakah menjadi junub, Gus? Apakah wajib mandi besar? Sama. Karena memasukkan hasyafah kemaluan laki-laki, farjan ke dalam kemaluan perempuan, itu mewajibkan mandi besar walau libahimatin. Meskipun kemaluan perempuan itu milik hewan, kasamakatin seperti ikan. Ya, itu aku sih muni, kitab muni. Paham? Nyapa kok guyam cauner iki. Cauner guyu. Coba niku napa? Apa? Transgender gitu. Transgender piye? Yang dua Mas. Au mayitin, atau yang digauli itu wanita yang sudah mati. Tak mau ngomong ya. Sing duwe manuk sing lanang utawa sing duwe manuk sing duwe manuk iki wong mati, kemaluan wanitanya hidup. Paham ya? Sing wedok urip, sing lanang mati. Sama, mewajibkan mandi besar. Atau dibalik. Yang laki-laki hidup, yang perempuan mati, digauli. Itu juga sama, mewajibkan mandi besar. Tapi yang wajib mandi besar yang hidup. Wala yu'adu ghusluhu linkita'i taklifihi. Untuk yang sudah mati, kalau dia sudah dimandikan, kan orang mati itu harus dimandikan. Kalau yang mati sudah dimandikan, Gus, berarti kalau junub harus dimandikan lagi? Enggak. Kalau yang mati tidak harus diulangi pemandiannya. Kenapa? Karena orang ini sudah hilang taklif. Tahu taklif? Taklif itu hukum syariatnya sudah tidak berlaku. Sehingga yang dikenai hukum wajib mandi besar adalah yang hidup. Entah yang hidup itu yang laki-laki ataupun yang hidup itu yang perempuan. Kurang lebih begitulah.
Wasalithuha sekarang. Wasalithuha haidun ayin kita'u. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang mewajibkan untuk mandi besar adalah haidun. Haid. Ini khusus dialami wanita. Kalau yang dua tadi keluarnya mani, berhubungan suami istri, mewajibkan mandi besar itu dialami laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang ketiga ini hanya dialami perempuan. Yang ketiga yang mewajibkan mandi besar adalah haid. Bukan kok kalau keluar darah haid mandi, bukan. Tapi ingkita'u. Kalau darah haidnya sudah berhenti, maka wajib mandi besar. Paham ya? Lu paham ora? Delomong ya. Yang mewajibkan mandi besar itu bukan haidnya, tapi berhentinya darah haid. Engko mari kurung haid mewajibkan mandi besar. Begitu keluar darah haid adus, loh. Enggak, kalau sudah berhenti mandi. Wajib mandi. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin mahsusah. Haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahimnya seorang wanita di saat-saat tertentu. Baleni. Haid itu adalah darah yang yakhruju min aqsa rahimil mar'ah fi awqatin mahsusah. Darah yang keluar dari ujung rahimnya seorang wanita di waktu-waktu tertentu. Artinya tidak selalu darah yang keluar dari kemaluan wanita itu selalu dihukumi haid. Ojo ngene, pokoknya itu getih haid. Pokoknya itu getih haid. Enggak, Pak. Darah yang keluar dari kemaluan wanita yang bersumber dari ujung rahimnya wanita itu dihukumi haid di waktu-waktu tertentu. Artinya kalau memenuhi syarat dan kriterianya. Ngono lho. Lek bebun dina metu getih sak wulan full, yo gak haid kabeh. Makanya fi auqatin mahsusah di waktu-waktu tertentu. Wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyah ayistikmaluha. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dihukumi haid minimal wanitanya berusia 9 tahun qamariyah. Darah yang keluar dari kemaluannya seorang wanita itu dihukumi haid jika wanita itu minimal usianya 9 tahun qamariyah, 9 tahun hijriah. Ya. Jadi yang dijadikan tolak ukur itu 9 tahun hijriah. 9 tahun hijriah dengan 9 tahun qamariyah itu beda. 9 tahun hijriah dengan 9 tahun masehi itu beda. Nek gak percaya jajal. Hitungan nek gak percaya. Maka dari itu penting Pak bagi kita itu untuk tahu tanggal lahir kita secara hijriah. Karena yang jadikan tolak ukur secara hukum fikih itu pasti bukan masehi. Bukan usia masehi, tapi usia secara hijriah. Lah dina iki akeh wong raro. Misalnya tak contohno. Ada orang wanita keluar darah. Usianya 9 tahun masehi kurang 10 hari. Darahnya haid atau bukan? Ada wanita usia 9 tahun masehi kurang 10 hari. Usianya 9 tahun kurang 10 hari keluar darah haid. Pertanyaannya, darah yang keluar itu haid atau bukan? Ya. Haid atau bukan? Ya. Hah? Sini ya, duduk sini. Di atas ini nyantai. Ada orang, kan tadi begini definisinya. Haid itu minimal wanita mengeluarkan darah dihukumi haid itu minimal wanita itu usianya 9 tahun hijriah. Ya. Sekarang ada wanita, usianya dilihat tanggal lahirnya 1 Januari, pas wae mercon beldos kok. 1 Januari kelahirannya, Pak. Wes. Tiba-tiba ada wanita keluar darah. Tanggal 20 Desember. Mana didelok tanggalannya? 9 tahun kurang 10 dino. 9 tahun kurang 10 hari. Masainya. Pertanyaannya, darah yang keluar itu dihukumi haid atau enggak? Dihukumi haid apa enggak? Mantuk-mantuk. Oh, pemantuk. Dihukumi haid apa enggak? Dihukumi haid apa enggak? Haid. Kenapa kok haid, Gus? Karena yang dijadikan tolak ukur bukan masai. Itu masainya kurang 10 hari. Hijriahnya sudah 9 tahun. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tanggal lahirnya, usianya secara hijriah. Karena tolak ukur syariat itu enggak pakai masai, tapi pakai hijriah.
Kamu ngerti nek tanggal lahirmu piro nek? Hijriahnya. Garu. Ngene ya. Kamu ngerti Ruk tanggal lahirmu hijriah piro? Garu. Saya tahu tanggal hijriahnya berapa. Pak Izul tahu tanggal hijriahnya ora aneh. Aku ero, Mbak. Lahirku 13 Ramadan. Aku lahir wae Ramadan. Subuter kan. Lahirku subuter. Penting untuk kamu tahu, khususnya wanita. Wong lanang ra kanggo, ora enek het. Umur selawe wis ngene-ngene jae, umur 30 iki wis ngene-ngene iki ya, gak kanggo, gak karo. Karo ya ora apa-apa. Tapi kalau wanita itu penting, harus tahu. Sekarang pertanyaannya, saya tahu Gus tanggal hijriah saya. Cuman ketika itu saya usia 9 tahun hijriah kurang seminggu. Keluar darah. Apakah darah ini dihukumi haid? Apakah darah ini dihukumi haid? Nah, langsung ini diterusnya dhisik kita be. Naam. In ra'atu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fa huwa haidun. Kalau ada seorang wanita melihat keluar darah dari kemaluannya sebelum usianya genap 9 tahun secara hijriah, tapi selisihnya tidak sampai 16 hari, maka darah yang keluar itu dihukumi haid. Kalian ada manusia terakhir. Loh. Ketika ada seseorang wanita keluar darah dari kemaluannya sebelum genap usianya 9 tahun secara hijriah, selama tidak sampai selisih 16 hari, maka darah yang keluar dihukumi darah. Paham? Kalian ada? Ada seseorang seorang wanita, kamu kangen lanang soalnya, yang keluar darah sebelum 9 tahun hijriah, meskipun selisih. Loh, kok meskipun selama tidak sampai 16 hari, maka paham. Tadi ono arek wedok moro-moro kondo bapak utawa kondo ibuke. Lek kamu kondo mbake biasa izin. Mbak, aku kok moro-moro metu gedene, Mbak ya. Lho, umur pira kamu saiki ngono ya? Umur pira kamu saiki didelok tanggalan. 9 tahun hijriah kurang 10 dino ya, Mbak. Berarti yang keluar darah. Selama kurangnya itu nggak sampai 16 hari, maka darah haid. Tapi kalau kurangnya 16 hari, maka tidak haid. Ya? Kurang 15 dino ya, Mbak. Oh, haid. Oh, enggak 16 hari. Paham ya? Paham ya? Kurang lebih begitulah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa aqalluhu yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 yauma ka aqalli tuhrin bainal haidatain. Haid itu masa minimal haid, bukan masa usia loh ya. Masa minimal haid, keluar darah itu dihukumi haid itu minimal yaumun wa lailah. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kalau keluar darah di total ada 1 hari 1 malam, berarti 24 jam totalnya. Maka itu nanti dihukumi darah haid. Tapi lek flek-flek biasa, ono itu kadang ngetokno darah flek biasa. Nek setengah jam, ono sampai 1 bulan gak metu blas. Haid gak gue sing yoga, haid kon. Ya. Karena masa minimal haid itu di total harus sehari semalam. Artinya harus sehari semalam itu totalnya, tidak harus sehari semalam full. Paham mesti? Kepaham ora mesti? Oh ya ngene tok. Ya kita takoni. Ana wedok pagi mengeluarkan darah 5 jam, berhenti. Sore keluar darah 5 jam, berhenti. Malam keluar darah 5 jam. Menisuk keluar darah 5 jam. Haid apa bukan? Kok iso haid? karena itu kan 1 hari. Totalnya lebih 20. Totalnya lebih 20. Totalnya lebih 20. Intinya itu begini. Masa minimal haid itu sehari semalam. Dalam kurung, harus kasih dalam kurung 24 jam. Karena tidak harus tanpa putus. Nggak harus tanpa putus. Full 24 jam tidak harus. Meskipun putus-putus, kalau totalnya ada 24 jam, maka itu dihukumi darah. Paham ya? Jadi paham ya? Kau paham bahasanya nih, Bro? Minimal haid sehari semalam. Oh, berarti lek metu maron gak metu. Berarti gak haid kan ngono ta akhirnya. Tapi kalau kamu pahami maksudnya kata-kata sehari semalam itu, yang penting total keluar darahnya ada 24 jam. Meskipun terputus, putus. Paham ya?
Paham ya? Lho iki kudu paham. Ora paham dadi wong lanang meneh duwe bojo wae ditakoni maaf bojone takon wong akhire. Lah piye gak takon wong sing lanang karo? Masih ayak. Masih ayak. Aku mau metu gede Mas Ayak. 5 jam Mas Ayak marane mandek. Marane meneh kondo maneh. Aku kok mau sok metu maneh Mas Ayak yo. Karo aku karo. Mumet. Mumet karo. Kamu tuh gede melok mikir sih. Lah piye? Kamu tuh gede tapi melok duwe bojo kuwi lho. Ya Allah. Jadi kamu harus tahu, Pak. Wanita itu kalau suaminya bisa menjelaskan tentang hukum syariat, haram bertanya kepada laki-laki lain. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau laki-lakinya nggak bisa, laki-lakinya yang haram untuk melarang wanitanya bertanya kepada orang lain. Paham? Ojo ngene. Ditakoni ngene. Takon uang ngene mana lho? Ya apa terusan? Mas, aku takon Mbak Mas. Ngene jawabannya. Aku tak takon uang yo ngene mana? Terus piye bojone terusan lek ngono? Kan gak jelas ngene iki. Takon awake, gak iso jawab, takon wong gak oleh. Repot iki. Nah, maka ya konsepnya seperti tadi. Wanita itu kalau laki-lakinya bisa menjawab, suaminya bisa menjawab, haram tanya orang lain. Tapi sebaliknya, lek sing lanang ora iso, dia yang haram untuk melarang istrinya bertanya kepada orang lain. Paham ya? Wes. Dan cinta kok ini babakan ngene lho, Pak. Masa kamu lilo ya, cara bojomu takon wong. Takon apa ae wis. Mana lho maksudku? Wa aktsaruhu 15 yaumah. Maksimal darah haid itu keluar maksimal total 15 hari. Maksimal. Lebih dari itu enggak bisa. Ono wong metu getih, ada wanita keluar haid, keluar darah totalnya sampai 30 hari. Apakah semuanya haid, Gus? Ya enggak. 30 dino ngebleng metu getih ini. Lemes banget. Loh, keluar darah haid itu enggak enak loh ngedek itu. Hah? Wong kowe mimisan titik pusing ngene kok. Itu keluar darah misalkan 15 hari lebih. Sampai 20 hari. Berarti haid apa enggak, Gus? Ya pokoknya minimal. Maksimalnya haid itu 15 hari. Lebih dari itu bukan haid. Yang bukan haid yang mana? Yang bukan haid itu yang lebihannya. Kalau yang 15 harinya haid, ojo ngene. Oh, kakak haid kabeh kurang boleh. Ya yang enggak haid itu yang lebihan. Yes. Minimal 24 jam, maksimal 15 kali 24 jam. Normalnya rata-rata 6-7 hari. Rata-rata. Yes. Kakol liturin bainal haidotaini. Begitu juga suci yang memisahkan di antara dua haid itu minimal 15 hari. Paham suci yang memisahkan di antara dua haid ya? Wong wedok iki mari haid, tutup, selesai haidnya. Mandi besar kan dia, sholat. Parang ngono keluar darah lagi. Haid apa enggak Gus yang ini, Gus? Lah jaraknya berapa? Dari yang terakhir haid itu 7 hari loh, ya berat 7 hari kok haid. Ya udah bisa. Pemisah suci yang memisahkan antara dua haid itu minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari sudah keluar darah lagi, itu beda konsep. Paham ya? Minimal pemisahnya 15 hari. Ngono lho. Wes. Makane dan pondok-pondok biasa akeh wong wedok gampang alasan. Jamak dugai. Tangi. Jamak. Prai ngono. Itu kan pengurusnya dicatat lah. Dicatat itu. Diaget kan, gak balik tuh kan, gak karena catat ya. Dicatat. Sep. Parah ngono oleh seminggu atau oleh 2 minggu. 2 minggu kan durung 15 dino ya. Hah? Oleh 2 minggu digawe mana ya? Tangi. Ayo. Wingi wis mari bayang. Berarti kan mari suci ta, Jan. Tangi. Ayo. Jalan sama. Kula uzur tuh kan di karo catatan. Kan iki lho. Terus wayahe jan, Mbah. Ngono lho. Paham ya? Makanya wong wedok iku harus punya catatan, Pak. Siklus haid. Mau tangan kowe. Wong wedok ruwet iku wis gawan tanganane. Paham ya? Cari ayah. Wong wedok ruwet, Gus. Iki lili nang utekmu. Wong wedok ruwet iku gawan. Bayang nih, wong wedok nang ditek-tek cat kertas lho, bayang. Hah? Lho, iki kadang ora percaya. Mora-mora metu getih. Haid tak duduk yo. Erone kan lek eling kapan terakhir haid. Kan ngono ta, Pak? Ya itu.
Dadi wong wedok ruwet iku segawan, rasa kaget. Wong wedok ruwet Gus yo. Gak dirabi-rabi jarene gak serius. Ditemeni cara temen bingung lho. Segawan iki. Yo. Dadi wong wedok sak ruwet niku wis sak paket. Paham wis. So saya ra. Ya Allah. Yes. Wa yahrumu bi ma yahrumu bil janabah wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha. Kemudian berkaitan masalah haid. Wanita yang sedang dalam kondisi haid itu dilarang untuk melakukan apa-apa yang dilarang bagi orang junub. Kemarin kan sudah ya. Orang junub itu haram baca Quran. Yes. Orang junub itu haram untuk berdiam diri di masjid dan lain-lain banyak. Pokoknya wanita-wanita yang haid itu haram melakukan hal-hal yang haram bagi orang junub. Membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, dan lain-lain. Tapi ada tambahan, khusus wanita haid. Apa tambahannya Gus? Wanita haid itu haram untuk mubasyarah bima baina surrah war rukbah. Untuk bersenang-senang dengan area yang ada di antara pusar sampai lutut. Paham ya? Wong wedok lek haid masih sing lanang sepingino kaya apa? Ya. Lek teko udel sampai dengkul ra oleh. Liyane kuwi sakarepmu. Paham ya? Paham ya? Hah? Bapak pas ngelu ya Gus, utang pas awake. Ngopi gak oleh-oleh, opo sing? Hiburan bojo tok iki apa terusan? Sak liyane kuwi oleh. Selain antara pusar sampai lutut boleh. Tapi kalau antara pusar sampai lutut tidak boleh. Yes. Selain itu boleh, terserah, bebas. Hah? Jempolan-jempolan oleh sakarepmu. Sakarepmu kok lho. Pokoknya gak kuwi ngono lho. Pokok tidak antara pusar sampai lutut. Jempolan sakarepmu. Krokotono jempolan ra apa-apa, sakarepmu bebas. Paham ya? Pokok tidak di antara pusar sampai lutut. Paham ya? Sekarang pertanyaannya. Berarti kalau selain pusar dan lutut itu enggak apa-apa, Gus, enggak apa-apa. Kalau antara pusar sampai lutut itu enggak boleh. Oh bedanya Gus. Lek podo-podo gak kumpul ya. Kalau sama-sama gak berhubungan, gak melbung, mesti gak apa-apa ya. Masih udel-udel kabeh lapo ya. Gak pasti cara nalarmu nal Masku. Oh podo-podo pokok gak berhubungan, pokok gak melbung nek. Pokoknya apa ya istilahnya? Pokok gak berhubungan kan masih udel, masih dengkul, masih pupu sakar-karpe ya. Kenyataannya itu, Pak. Man hama haulal hima itu yushiku ayyaku afi. Wong lek ide banyu teles. Paham? Hah? Wong lek ide geni kobong, minimal sangit. Paham ya? Kok berhubungan mek demek pupu tok. Gak iso, mohon maaf. Hah? Ngono lho. Maksudnya ki ngono kuwi, gak bisa. Kenapa kok dalam fikih itu ketika wanita haid itu dilarang antara pusar sampai lutut? Padahal kalau sama-sama intinya tidak berhubungan, maka mestinya yang dilarang cuma berhubungan. Kan ngono toh? Terus mestine pokoknya gak berhubungan ngono Gus. Seperti kan gak melbu. Kalau pusar lutut wis bebas kan ngono mestine ya. Kenyataannya kaidahnya seperti tadi. Jadi ada peribahasa seperti itu. Man hama haulal hima yushiku ayyaku afi. Ya apa wong lek ide-ide karo batas, biasanya bablas. Ngono lho. Hah? Ana wong duit kali 100 rek. Tuku rokok ambek ngopi. Entek iki kok. Gak apa-apa wis. Insyaallah gak utang aku. Loh, gak ono. Insyaallah gak utang gak ono. Lek wis duit entek akhire. Nah, ngono lho. Padha mbek ku mau. Lek gak dikai batas pusar sampai lutut. Wah. Gak apa-apa udel tok pertama ngono ya. Gak apa-apa pupu tok suwe-suwe ganti ngono lho. Paham ya? Maka dikai batas. Iki batas dari 14. Nah, ngono lho. Agar tidak sampai kepada titik yang sebenarnya dilarang. Ngono lho. Intinya seperti itu. Tapi ya ono pendapat sing ngomong gak ngono ya wakila. La yahrumu ghairul wakil. Tapi ada yang mengatakan satu pendapat, satu kil bahwa tidak dilarang kecuali berhubungannya. Yes? Tidak dilarang kecuali berhubungannya. Jadi yang dilarang itu cuma berhubungannya saja. Kalau masuk, kalau tidak masuk tidak apa-apa. Pusar tidak apa-apa. Hah? Bebas. Hah? Paham ya? Antara pusar sampai lutut boleh, Gus. Boleh, pokok tidak berhubungan. Wakilah la yahrumu ghairul wati. Ada pendapat yang mengatakan tidak haram, pokok tidak berhubungan. Tapi pendapat ini hanya boleh dipakai. Kita eling nih. Oleh orang-orang yang memang tahan. Nah, lek kowe seru gak tahan. Lek kowe seru gak bakal iso ngerim ya. Udah atik, paham ya? Uangnya oleh melaku 150. Lek rime cakram.
Lerime blong swidak cukup. Ojo ada aneh-aneh. Swidak wis sudah apa ngene Jan. Paham ya? Oleh melaku 150 oleh sing penting rime cakram. Jadi pendapat ini memang ada, tidak haram, pokok tidak berhubungan. Boleh. Ada pendapatnya ada. Itu kita pilih. Dan pendapat ini bahkan waqtarahun Nawawi fi tahqiq. Bahkan pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Ono hadise li khabari muslimin. Dawuh Kanjeng Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi dawuh isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan lakukan apapun sesukamu. Illa nikah, kecuali nikah. Nikah itu berhubungan sama istri. Berarti pokok kaiku gak apa-apa Gus yo. Oh, gak apa-apa. Terima. Siap. Pokok tidak berhubungan tidak ada masalah. Aman. Selama tidak berhubungan tidak ada masalah. Cuma yang kamu perlu ingat yaitu tadi, Pak. Ojo gaya-gaya. Pokok dari Fathul Mu'in ini pendapat kedua, pokok gak berhubungan gak apa-apa. Oh, tidak bisa. Lek kue terus jelas. Hah? Nyekel jempolan Pak itu tuh dindi ya. Hah? Nyekel jempolan Pak itu tuh dindi, dan nyekel pupu lho. Ojo ati, kalau pendapat itu. Paham ya? Karena ujung-ujungnya kamu akan jatuh pada larangan itu. Meskipun ikut pendapat yang kedua. Karena pendapat kedua berhubungan tetap haram. Benar mesti. Paham ya? Oleh melok pendapat ini bagi yang teguh imannya dan imronnya. Benar ya? Sehingga teguh gak boleh. Gak teguh gak usah. Jangan, gak boleh. Wa idzan qata adamuha halalaha qoblal ghusli qoblal wusli saumun lawatun. Khilafan lima bahasahul allamah al-jalalus suyuti rahimahullahu ta'ala. Pun, sekarang ketika darah haid itu sudah berhenti. Ana wong wedok haid menstruasi. Darahnya sudah berhenti, Gus. Sudah selesai haidnya. Tapi belum mandi. Cik, jangan nangan saya baru. Ana wong wedok, Ruk. Setelah haid kan mestinya ketika darah berhenti wajib Ini ada wanita, setelah keluar darahnya selesai, haidnya selesai, dia belum mandi. Apakah boleh bagi dia melakukan kegiatan-kegiatan? Dia boleh untuk puasa. Ana wong wedok ya, setengah papat atau jam papat azan kurang 5 menit. Ya, dipikir gak puasa iki, si uzur. Begitu mlebu jeding tapi azan kurang 5 menit, loh, mandek darahnya ternyata. Tapi belum mandi. Maka halal bagi dia untuk puasa. Paham ya? Tapi tidak halal bagi dia untuk berhubungan. Boleh berhubungan setelah haidnya berhenti, itu kalau sudah mandi. Ojo ngene, mesisan. Hah? Mesisan ya biasanya. Alah Gus, kau urungannya kok mari kumpul adus mana ya? Adus pisan ya lho, gak iso, gak boleh. Kenyataannya meskipun ingkoto adamuha halalaha qoblal wusli itu saumun lawatun. Meskipun sudah berhenti darah haid, kalau belum mandi dia banyak halal puasa, tapi kalau berhubungan tidak boleh. Artinya harus mandi terlebih dahulu. Wanita yang sudah berhenti haidnya selama dia belum mandi tidak boleh berhubungan suami istri. Khilafan lima bahasahul allamah al-jalal asyuti. Awat plus Gus. Sowen dari adus, adusnya sowen. Setengah jam jadi. Yo. Salat ngopi mana iki? Sekali sok, oh ya iki. Ya apa? Ikut pendapatnya Imam Suyuti. Imam Suyuti berpendapat bahwa meskipun belum mandi, pokok darahnya sudah berhenti total, laki-laki boleh berhubungan dengan istrinya yang haidnya sudah berhenti meskipun belum mandi. Sakai solusi tak boleh ya. Apa ya? Es. Warabi'uha nifasun. Samenten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Oke. Seru banget. Apa nih seru banget? Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Live ngaji setiap sore. Yang belum follow biar nggak ketinggalan live ngaji. Yang sudah follow absen. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Singosari Jepara Trenggalek. Amit apunten. Seru yang nyimak 500. Fatwa tiap dinten apa setiap hari. Setiap sore jam 4 standby Jogja, Cirebon, Ngawi Allah. Jam itu mulai ngaji standby jam 4 sore.